I really like cookies in this cafe. Okay, then let's try it. Wait, it's not as good as usual. Why is that? It's too crunchy. I like my cookies kind of crunchy on the outside, but gooey on the inside. Maybe they use a different recipe. Too bad. I like the previous one better. Let's get out of here. Okay. Hai, siapa di antara kalian yang suka membuat kue? Kira-kira faktor apa saja ya yang terlibat agar suatu kue itu bisa berhasil? Nah, faktor-faktornya bisa jadi meliputi pemanasan awal oven, waktu memanggang, bahan-bahan, kelembaban udara. Ya, kita mungkin mengikuti resep sedemikian rupa supaya bisa berhasil memanggang sebuah kue. Nah, artinya di sini ada seseorang yang sebelum kita yang telah melakukan eksperimen sebelumnya ya, untuk menentukan komposisi yang pas supaya dapat menghasilkan kue yang enak. Seperti pada ilustrasi tadi, begitu resepnya sedikit dirubah, maka otomatis rasanya ataupun teksturnya itu akan berubah. Berarti dalam hal ini, kalau faktor-faktor tadi divariasikan ya, akan menghasilkan hasil yang relatif berbeda pula. Ya, mungkin di sini banyak faktor seperti suhu, kelembaban, berbagai rasio bahan, ataupun penggunaan zat aditif. Ya, sekarang kalau mau menghasilkan kue yang sama, berarti kita harus menjaga semua faktor yang terlibat dalam eksperimen ya, pada tingkat yang konstan. Dan misalnya hanya mengubah satu faktor saja untuk melihat apakah yang akan terjadi ataukah ada perbedaan terhadap hasil akhirnya. Ini sebenarnya strategi yang berhasil ya, namun tidak terlalu efisien ya. Dalam perkuliahan ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor dalam percobaan yang menentukan respon atau output dari percobaan itu sendiri. Baik, sebelumnya mari kita simak dulu penjelasan di video berikut ini. Ya, tadi merupakan salah satu bentuk ilustrasi dari percobaan atau eksperimen ya yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contoh lain percobaan yang biasa dilakukan ini ada di dunia kesehatan ya, misalnya ingin dicobakan dosis yang paling tepat untuk menyembuhkan penyakit tertentu ya, apakah cukup 1 obat saja atau perlu 2 obat atau 3 obat ya. Nanti orang yang diberikan obat ini juga nanti dibandingkan dengan kontrolnya, efeknya seperti apa. Kontrolnya ini adalah orang yang tidak diberikan obat sama sekali. Nah, contoh lain percobaan yang dilakukan di dunia pertanian ya, misalkan di sini suatu tanaman kita kasih pupuk X ya dalam percobaan ini. Nah, nanti akan diukur bagaimana pertumbuhan dari tanaman tersebut ya, jumlah daunnya, kemungkinan tinggi tanamannya, atau jumlah buah yang dihasilkan ya. Nah, kalau dalam percobaan ini peubah-peubah yang bisa dikontrol antara lain jumlah air yang diberikan, jumlah pupuk jenis lain kalau memang ada diberikan kepada tanaman tersebut, dan juga cahaya matahari yang diperoleh oleh masing-masing tanaman. Ya, dari ketiga ilustrasi tadi kita lihat ya pada percobaan pertama kita mengontrol semua faktor kecuali misalkan terigunya atau tepungnya. Sedangkan pada percobaan kedua kita cobakan macam-macam dosis obat, lalu kita bandingkan dengan pasien yang tidak diberikan obat sama sekali. Lalu untuk percobaan yang ketiga, faktor yang kita ubah-ubah hanyalah pupuk X ini ya, sedangkan faktor lainnya kita usahakan itu konstan. Nah, di sini terlihat kalau kita sudah berusaha melakukan perancangan terhadap suatu percobaan, supaya nanti perubahan yang terjadi pada respon itu benar-benar merupakan efek dari faktor-faktor yang kita cobakan tadi. Baik, kita langsung masuk ke materi ya. Pokok bahasan ini mengenai data collection, khususnya perancangan percobaan atau experimental design. Ya, beberapa poin penting yang akan kita pelajari hari ini adalah pengertian perancangan percobaan, tujuan dari percobaan,
prinsip dasar rancangan percobaan, beberapa istilah yang sering digunakan, klasifikasi dan jenis rancangan percobaan, serta bagan percobaan itu sendiri. Oke, sebagai pendahuluan ya, di sini percobaan merupakan salah satu metode pengumpulan data atau data collection yang bisa kita lakukan dalam suatu penelitian. Nah, di sini data yang diperoleh ini merupakan respon dari objek percobaan yang telah diberikan suatu perlakuan atau tindakan. Dalam percobaan perlu dilakukan perancangan agar diperoleh data yang valid sehingga kesimpulan yang diperoleh itu akurat atau tidak berbias dan presisi, di mana tingkat ketelitiannya cukup tinggi. Ya, dengan demikian perbandingan metode pengumpulan data percobaan dengan hasil observasi atau survei atau administrasi arsip dapat diringkas pada tabel berikut. Ya, ini ada beberapa komponen yang bisa kita bandingkan, mulai dari datanya seperti apa, objek penelitiannya, sampai dengan lingkungan dari pengambilan data tersebut. Ya, pada perancangan percobaan ya, di sini datanya tuh belum tersedia di lapangan sehingga harus dibangkitkan yang berupa respon. Sedangkan dalam survei ya atau observasi ini biasanya datanya ini sudah tersedia di lapangan ya. Tinggal kita mengumpulkan saja datanya melalui interview atau melalui pengamatan dan sebagainya. Lalu yang kedua, masalah objek penelitian. Nah, pada saat melakukan percobaan, kondisi objek harus serba sama, kalau bisa sehomogen mungkin. Setelah itu, nanti kita memberikan tindakan yang di sini disebut sebagai perlakuan terhadap objek pengamatan tadi. Oke, pada observasi atau survei, kondisi objek biasanya beragam. Dan di sini tidak diberikan tindakan apa-apa, kita hanya mengamati apa adanya saja sesuai dengan kondisi data di lapangan. Yang ketiga, mengenai lingkungan ya. Untuk percobaan, di sini ada yang namanya pengendalian kondisi lingkungan. Sedangkan pada observasi atau survei itu pengendalian lingkungan secara langsung itu tidak ada. Apa itu rancangan percobaan? Ya, jadi rancangan percobaan ini merupakan suatu uji ya, atau sederetan uji di mana suatu proses atau sistem mengakibatkan terjadinya perubahan yang cukup berarti dari variabel input yang dapat kita amati melalui respon yang muncul. Oke, selain itu rancangan percobaan juga bisa didefinisikan sebagai perencanaan atau planning suatu percobaan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan dari penelitian. Nah, dengan demikian, berdasarkan definisi di atas, perancangan percobaan ini meliputi beberapa hal. Yang pertama itu penentuan uji atau sederetan uji yang nantinya disebut sebagai perlakuan. Lalu, yang kedua adalah proses menata percobaan di lapangan. Lalu yang ketiga adalah proses pengukuran responnya. Ini yang merupakan pengaruh dari uji yang akan diterapkan. Ya, secara umum ada beberapa tujuan dari rancangan percobaan. Yang pertama, kita memilih peubah terkendali atau X ya. X yang mana ini yang paling berpengaruh terhadap respon, atau di sini kita beri lambang Y. Lalu yang kedua adalah memilih gugus peubah X yang paling mendekati nilai harapan Y. Setelah itu, tujuan lainnya adalah memilih gugus peubah X yang menyebabkan keragaman respon yang paling kecil. Yang keempat, tujuannya adalah memilih gugus peubah X yang mengakibatkan pengaruh peubah tak terkendali yang paling kecil. Oke, kita lihat ini skema proses secara umum ya. Jadi yang pertama itu ada input. Contoh input di sini kalau percobaannya berupa penanaman jenis tanaman tertentu ya. Di sini inputnya adalah tanaman komoditi tertentu yang akan kita teliti. Di sini misalnya ada padi, jagung, ketela pohon dan lain-lain. Lalu masuk ke prosesnya ya, proses percobaan itu sendiri ada yang namanya faktor
terkendali, ada yang tidak terkendali. Nah, kalau faktor terkendali ini sesuatu yang bisa kita atur atau yang tadi misalnya disebut sebagai perlakuan. Contohnya varietas, jarak tanamnya, pupuknya misalnya mau dikasih pupuk apa saja, dosisnya sebanyak berapa gitu ya. Penyemprotan hama juga, lalu penyakit apa saja yang mau kita berikan ke tanaman-tanaman tersebut dan kita mau lihat respon atau hasilnya itu akan seperti apa. Nah, yang termasuk ke dalam faktor tak terkendali ini antara lain curah hujan, kelembaban, suhu, intensitas penyinaran, itu merupakan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Oke, setelah prosesnya selesai ya, otomatis nanti kita akan dapat outputnya atau responnya ya. Di sini kalau di percobaan tanaman tadi, outputnya ini apa yang ingin kita amati? Apakah tinggi tanamannya, atau luas daunnya, atau komponen produksinya gitu ya. Jadi secara keseluruhan kalau misalnya saya menggunakan pupuk A dengan dosis sekian, apakah produksinya akan naik atau tidak? Seperti itu kira-kira gambaran melakukan proses perancangan percobaan. Oke, kita masuk ke prinsip dasar rancangan percobaan. Jadi di sini ada 3 komponen utama yang mendasari rancangan percobaan ya. Yang pertama adalah pengacakan, ulangan, dan pengendalian lingkungan. Ya, jadi dalam pengacakan ini artinya setiap unit percobaan memiliki peluang yang sama untuk diberikan suatu perlakuan. Sedangkan kalau ulangan ini adalah kita menerapkan perlakuan terhadap beberapa unit percobaan. Kalau tadi percobaannya soal tanaman ya, berarti tanaman yang memperoleh perlakuan A dengan dosis sekian gitu ya, itu tidak hanya satu, jadi ada beberapa tanaman. Selanjutnya, pengendalian lingkungan ini adalah pengendalian kondisi-kondisi lingkungan yang berpotensi mempengaruhi respon dari perlakuan. Kenapa harus ada pengacakan ya? Pengacakan di sini dimaksudkan untuk menghindari galat yang sifatnya sistematik. Lalu juga dapat meningkatkan validitas kesimpulan ya. Caranya seperti apa? Caranya bisa seperti kita bermain lotre ya. Kita mengacak objek penelitian mana atau objek pengamatan mana yang mendapatkan perlakuan yang A, B, atau C gitu ya. Lalu kita juga bisa gunakan tabel bilangan acak atau kita bisa bangkitkan bilangan acak menggunakan komputer. Ya, selanjutnya ulangan ini ditujukan untuk menduga galat dari percobaan, menduga standar error rataan perlakuan, dan juga untuk meningkatkan presisi kesimpulan. Ya, pertanyaan yang muncul adalah berapa jumlah ulangan yang harus kita terapkan dalam suatu percobaan? Ya, di sini ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama, secara umum ulangan itu minimal 3. Atau ada juga yang menggunakan referensi di mana minimal derajat bebas dari galatnya ini 15. Nah, atau yang ketiga di sini ada menghitung jumlah ulangan menggunakan formula. Tapi tentunya kalau kita menggunakan formula ini ada beberapa parameter yang harus kita ketahui terlebih dahulu seperti di sini. Misalnya sigma ya dan deltanya. Nah, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi ulangan ya. Yang pertama, tingkat kecermatan yang diinginkan. Jadi, kalau semakin kecil perbedaan dari hipotesis, maka semakin banyaklah ulangan yang kita perlukan. Lalu, keragaman dari materinya gitu ya. Semakin beragam, maka makin banyak ulangan yang kita perlukan juga. Nah, umumnya ini sangat ditentukan juga oleh biaya yang tersedia, oleh waktunya gitu ya. Ulangan ini tidak akan memperbaiki galat akibat dari kesalahan teknis. Bagaimana dengan lokal kontrol ya? Lokal kontrol ini sebenarnya ditujukan untuk menjamin bahwa setiap perlakuan dicobakan pada kondisi yang serba sama ya. Hal ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan presisi kesimpulan yang kita buat. Nah, usaha yang dilakukan adalah dengan membuat pengelompokan. Pengelompokannya ini bisa satu arah, 2 arah, ataupun multi arah. Tergantung dari arah keragaman itu berasal. Oke, selanjutnya pengelompokan berhasil jika keragaman dalam kelompok ini lebih kecil dibandingkan keragaman antar kelompok.
Nah, makanya pengelompokan ini harus tegak lurus dengan arah keragaman unit percobaan. Oke, syarat kelompoknya yang kita buat ini, kelompok ini tidak boleh berinteraksi dengan perlakuan percobaannya. Oke, jadi ini ada beberapa istilah yang nanti akan sering digunakan dalam rancangan percobaan ya. Jadi yang pertama perlakuan. Perlakuan ini adalah prosedur yang akan diterapkan terhadap unit percobaan ya. Ini adalah tindakan kita. Mau kita kasih apa nih unit percobaannya. Lalu unit percobaan itu sendiri adalah unit terkecil dalam suatu percobaan yang diterapkan suatu perlakuan. Jadi kalau misalnya di percobaan tanaman tadi ya unit percobaannya itu adalah tanaman-tanaman itu. Selanjutnya ada unit pengamatan. Ini adalah unit terkecil dalam suatu percobaan tempat dilakukannya pengukuran respon perlakuan. Yang keempat ada faktor ya. Faktor ini peubah bebas atau kovariat penyusun perlakuan yang diduga berpengaruh terhadap respon. Ya, selanjutnya taraf ya. Taraf ini adalah nilai-nilai dari peubah bebas yang dicobakan dalam suatu percobaan. Taraf ini dapat dibedakan menjadi taraf kualitatif dan kuantitatif. Ini sebagai ilustrasi ya, percobaan terhadap tanaman padi. Di sini diberi pupuk, jenis pupuknya di sini misalnya dibedakan dari pupuk urea atau pupuk kandang, atau bisa juga digunakan satu jenis pupuk, tapi dosisnya yang bervariasi ya. Di sini ada 5 ton per hektar area, 10 ton per hektar area, sama 15 ton per hektar area. Selanjutnya ada perlakuan lagi yang diberikan adalah pemberian pestisida. Nah, di sini jenis pestisidanya ada dibedakan menjadi yang organik ataupun yang kimia. Ya, yang akan diukur di sini bisa tinggi tanamannya atau misalnya bobot 100 gabah kering ya, atau respon yang lainnya ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Ya, berarti dalam hal ini yang termasuk unit percobaan adalah petak lahan tempat ditanami padinya itu tadi. Lalu faktor, di sini faktornya dibedakan jadi dua ya, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif ya. Kalau yang kualitatif itu seperti yang jenis pupuk atau jenis pestisida ya, itu kualitatif. Kalau yang kuantitatif ini berarti yang ada nilainya atau ada angkanya ya, yang di sini yang 5, 10, 15. Ini yang disebut sebagai faktor yang kuantitatif. Oke, selanjutnya yang disebut taraf itu ya. Taraf itu ya ini tingkatan dari faktor-faktornya. Jadi kalau misalnya yang jenis pupuk ini ada 2 taraf ya. Nah, yang kalau dosis pupuk ini ada 3 taraf ya. Untuk yang pestisida berarti ini juga ada 2 taraf. Ya, jadi level-level di dalam faktornya tadi. Nah, selanjutnya perlakuan ini sebenarnya ya kombinasi dari semua faktor-faktor yang diberikan ya. Jadi di sini perlakuannya ada pupuknya, pestisidanya, atau juga kombinasi dari pupuk dan pestisida itu. Nah, satu lagi yang dinamakan unit pengamatan. Nah, misalnya di sini apa nih respon yang mau diukur? Respon yang diukurnya kalau misalnya tinggi tanaman, ya berarti unit pengamatannya tanaman padinya itu sendiri. Oke, seperti itu ya contohnya.